Iya, Pak. Oke, Pak Firman, apa nih Pak Iya, yang Pak. ingin didiskusikan terkait dengan lamar kerjanya Bapak atau CV-nya Bapak gitu? Ada pertanyaan nggak Pak? Sampai saat ini sih mungkin cuma itu saja Pak. Maksudnya yang pengalaman kerja kan yang saya cantumkan di situ cuma maksudnya yang pekerjaan terakhir saja yang saya Oke. isikan job desk-nya Pak. Yang perusahaan yang Yang lain? sebelumnya itu masih Anda isikan Pak job desk-nya atau bagaimana Pak? Maksudnya itu harus Oh, diisi semua atau oke. gimana Terkait Pak? job desk ya Pak ya. Nah, jadi kan Iya Pak. gini, kalau saya lihat Bapak itu pengalaman kerjanya itu 10 tahun berarti ya ini Pak ya? Kurang lebih sih Pak 10 10 tahun. tahun. Nah, Iya gini Pak. Pak. Kalau kita punya pengalaman kerja banyak, Iya Pak. pengalaman kerja kita harus dijelaskan semuanya, Pak. Oh ya. Gitu. Tapi dijelaskannya bukan secara umum ya, Pak, tapi jelaskannya secara detail. Gitu. Oh. Bapak mengelola berapa orang, membawai berapa orang, gitu. Harus mengerjakan apa seberapa banyak, gitu. Ada target Oh. mengerjakan apa selama sebulan, terus Bapak sudah berhasil mencapai apa, gitu. Jadi orang Iya. kalau menuliskan pengalaman kerja itu harus ada 5 Pak. Khususnya Bapak yang punya pengalaman banyak. Karena itu yang nilainya yang Bapak jual gitu ya. Nomor 1 ada nama perusahaannya jelas. Bapak sudah tulis gitu ya. Nomor 2 periodenya, kapan sampai kapannya. Bapak sudah ada. Oke. Nomor 3 jabatannya Bapak sebagai apa. Bapak juga udah menuliskan gitu ya. Nah, Iya Pak. yang nomor 4 adalah job deskripsinya Bapak. Silahkan dituliskan, kalau ada angka, masukkan angka. Misal, Iya. membawahi 2 orang supervisor dan 10 orang staff. Ya, untuk mengerjakan apa misalkan. Gitu. Ini coba Iya. saya baca. Ini kan Bapak Vale ini kan sebenarnya kan tambang ya Pak ya. Oh, Iya saya Pak. sebut ya gitu. Berarti Bapak kan di pertambangan-pertambangan seperti itu. Ya, ya sudah. Berarti silahkan Bapak boleh tuh misalkan saya bilang aja bagian logistik gitu ya Pak ya, gitu ya sudah Iya Pak. sebutkan saja, misalkan gitu. Bapak sebagai apa? Misalkan Bapak sebagai pimpinan tadi membawai berapa staf. Kalau misalkan Bapak staf, silakan disampaikan gitu. Jadi bertugas untuk misalkan kan logistik memastikan ini, tapi mungkin ada targetnya Pak gitu. Berapa ton Iya Pak. yang harus dipindah dalam waktu 1 hari atau berapa Iya Pak. kendaraan yang dimobilisasi setiap harinya. Itu angkanya disebutkan. Jadi job deskripsinya itu yang menyebutkan angka kalau bisa ya Pak ya. Gitu. Terus kan Iya Pak. misalkan ada menjaga stok-stok juga pasti ada ya. Iya Pak. Namanya logistik menjaga stok. Nah, stoknya stok barang apa saja misalkan, tapi jangan disebut detail nggak apa-apa. Maksudnya kita tidak perlu membocorkan rahasia perusahaan seperti itu ya. Tapi kita benar-benar menuliskan kalau bisa ada angka atau alat ukurnya gitu ya Pak ya. Gitu. Ngerti Pak ya. Dijabarkan. Begitupun yang 2 yang tidak ada Bapak ininya gitu. Karena kan ada fungsinya Bapak yang jadi koordinator ya Pak ya. Namanya Iya Pak. koordinator kan berarti ada orang yang dikoordinasikan. Ini sebutkan angka, berapa orang yang koordinasikan, untuk apa, targetnya apa, gitu. Dan Iya. prestasinya apa. Prestasi itu pencapaian Pak, mampu memindahkan ikan barang, mampu menghasilkan sekian apa, itu harus selalu disebut. Oke Pak, saya ulang sekali lagi bahwa untuk orang yang memiliki pengalaman kerjanya itu yang ditonjolkan. Pertama itu adalah terkait dengan job desk yang dihandle. Yang nomor 2 adalah pengetahuan bidang gitu. Bapak kan pernah ada di bidang ini lama. Oh, berarti mungkin Bapak pengetahuan bidangnya adalah ya bagian logistik gitu misalkan yang ditonjolkan. Iya. Ya kan? Gitu. Atau mungkin ada nanti orang bagian jualan, berarti yang ditonjolkan bagian sales and marketing gitu. Atau yang ketiga yang ditonjolkan yang lain adalah apa? Kemampuan mengoperasikan tools atau alat gitu. Silahkan boleh disampaikan. Jadi ini kalau punya Bapak, kan ada bagian keahlian ya Pak ya. Di CV kan ada menu bagian keahlian. Iya Pak. Silahkan di bagian keahlian itu dicek lagi. Ini saya tidak akan share di sini. Ini silahkan pastikan pengetahuan bidang Bapak ditulis gitu. Pengetahuan bidang itu macam-macam. Misalkan seperti tadi terkait dengan logistik gitu kan, warehouse management misalkan seperti itu, atau ada sales and marketing, atau misalkan apa operation
operator apa gitu-gitu. Boleh pengetahuan bidang. Nomor 2 nama tools-nya, Pak. Tools paling gampang nama software-software yang Bapak kuasai. Tuliskan di kemampuan. Oke. Yang kedua, selain tools software ada tools hardware-nya gitu. Bapak bisa mengoperasikan apa-apa gitu. Hardware-nya macam-macam. Alat ini, alat nggak tahu ya, alat bubut, mungkin bisa mengoperasikan dump truck mungkin kayak gitu. Ini saya asal aja sebut ya, gitu. Alat apa, mesin apa, gitu-gitu. Gitu. Atau Bapak pernah jadi operator apa, berarti alat-alat itu mampu mengoperasikan alat itu. Silahkan alatnya ditulis di situ. Itu juga. Terus yang selanjutnya kemampuan bahasa, Pak. Kemampuan bahasa ditulis di kemampuan. Bapak bisa bahasa Indonesia tulis, bisa bahasa Inggris tulis, bisa bahasa Mandarin tulis, gitu. Jadi di bagian kemampuan silahkan tuliskan yang tadi ya, sifatnya pengetahuan bidang, oke? Iya, Pak. Atau tools, gitu, baik toolsnya itu yang software maupun hardware, gitu, dan kemampuan bahasa, gitu. Nah, terus yang sudah Bapak tulis yang sifatnya soft skill tadi gimana? Nggak apa-apa kalau tetap ada, tuliskan di bagian paling bawah. Pastikan tadi yang kemampuan teknis dan pengetahuan bidang dan bahasa udah ditulis dulu, baru soft skill-nya dimasukin. Wah, tapi nanti kalau itu dimasukin banyak, terus tadi pengalaman kerja harus saya jabarkan dan prestasinya, berarti CV saya lebih dari 1 halaman dong, boleh? Ya itu yang saya Boleh. makanya saya enggak tulis semua yang job deskripsinya, Pak, karena yang saya takutkan dia lebih 2 halaman kan. Saya juga pernah baca kalau CV baiknya sih cuma 1 halaman, Pak, supaya HRD-nya maksudnya langsung bisa baca jelas gitu, Pak, tidak sampai berhalaman-halaman gitu. Betul. Tapi gini, Pak, tidak ada kalimat yang bilang wajib 1 halaman, itu salah. Ya, Pak. Wajib 2 Sebaiknya halaman itu salah. Ya. Wajib 3 halaman salah. Yang benar baiknya 1 sampai 3 halaman. Oh ya. Daripada Bapak memaksakan 1 halaman, banyak informasi nggak dimasukkan, orang dengan pengalaman banyak kayak Bapak nanti dalam tanda kutip akan kelihatan setara sama orang yang nggak punya kemampuan. Hanya karena Bapak menahan info gitu loh, Pak. Ya nggak? Iya, Pak. Itu. Jadi jangan sampai ke arah sana, Pak. Ya kan? Jadi selama lebih awal jabarkan itu memang yang Bapak jual. Kecuali Bapak lulusan sekolah baru, anak kuliah baru, atau anak lulusan SMA, SMK baru. Dia yang dijabarkan ada organisasi gitu-gitu ya, Pak ya. Training-training yang bisa diikut. Bapak fokus dulu sama pengalaman kerja gitu. Mungkin nanti selama kerja, mungkin Bapak pernah dikirim pelatihan-pelatihan kemana, Pak? Itu masukkan ke pengalaman pelatihan, Pak. Iya, Pak. Training HSE, training apa, training bahasa, training komputer, apapun itu. Masukkan, gitu. Karena pengalaman Bapak itu perusahaan bagus-bagus, Pak. Gitu. Jadi, saya sebagai orang Indonesia tahu, ini bagus nih perusahaannya, ini perusahaan bagus-bagus. Salah satunya yang tadi saya sebut Vale itu, wow, luar biasa gitu. Nah, silahkan, itu merupakan nilai lebihnya Bapak. Nah, nanti pastikan setelah semua yang ditulis di CV sudah dibenarkan ya, gitu Pak. Iya, Pak. Nanti setiap informasinya silahkan masukkan ke LinkedIn. Oke? Iya, Pak. Bukan CV-nya diupload ya, CV diupload itu salah. Oke? Oh iya, Pak. Profilnya dilengkapi. Walaupun banyak orang sekarang bikin postingan upload CV, jangan diikuti. Itu tuh bukan peruntukannya itu, gitu. Oke, Pak. Itu. Iya, Pak. Kalau dari saya itu aja. Terus setelah itu nanti pastikan bagian-bagian yang lain, Pak, yang Bapak masukkan ke CV. Kan ada di CV itu harus ada informasi pribadi, Pak. Saya tidak akan share screen di sini. Saya akan sebutkan informasi pribadi itu apa. Pasti ada nama lengkap. Ada dong. Silahkan dicek, gitu ya. Diingat-ingat. Yang kedua itu adalah alamat. Jangan sampai di CV nggak ada alamat. Oke? Habis itu ada alamat email. Iya, Pak. Oke. Setelah itu nomor telepon. Setelah itu akun LinkedIn-nya Bapak apa. Oh iya, Pak. Kalau mau nanti tempat tanggal lahir boleh deh dimasukkan gitu. Iya, Pak. Udah itu aja. Yang utama itu. Gender laki-laki atau perempuan, keluarga negaraan, agama, status pernikahan itu nggak perlu. Yang penting cukup nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, sama LinkedIn. Udah. Itu aja. Itu. Sama tadi yang di breakdown yang lain. Karena Bapak pengalaman kerjanya banyak gitu, saya tidak akan mengarahkan ke
organisasi dan lain-lain silahkan dimasukkan. Itu boleh kalau nanti Bapak misalkan CV-nya dibikin 2 halaman, masih ada sisa sedikit, boleh masukkan silahkan. Kalau ada tadi ya pelatihan atau organisasi boleh dimasukkan. Tulis saja Iya, pengalaman Pak. pelatihan apa atau pengalaman organisasi apa. Tapi saya pengen Iya, Pak. melihatnya nanti pengalaman kerja Bapak itu yang dijabarkan paling dominan. Karena itu yang Bapak jual, gitu ya. Iya, Pak. Udah, dari saya itu Pak, yang hal yang umum. Ada lagi nggak Pak yang sifatnya umum yang ingin Bapak tanyakan? Kalau masalah apa ya, kalau masalah tampilan CV gimana menurut Bapak, Pak? Kalau maksudnya tampilan desainnya CV-nya gimana, Pak? Maksudnya apakah berpengaruh Ya, atau enggak sih, Pak? saya nanya dulu Bapak, biasanya ngelamar pekerjaan itu eh, menggunakan apa aja Pak? Email juga nggak? Email. Email, Pak. Email. Terus LinkedIn juga nggak Pak? Iya, Pak. LinkedIn juga. LinkedIn. Terus apa lagi? Cuma itu sih, Pak, biasanya cuma via email atau via LinkedIn. LinkedIn, Pak. Oke, Ya. nah yang saya ingin sampaikan adalah kalau desainnya Bapak yang sekarang sih menurut saya ya tidak terlalu bermasalah, dalam arti Bapak menggunakan CV desain, tapi desainnya itu sederhana gitu loh Pak. Jadi Iya, bukan Pak. yang desain menutupi ini ya, desain yang menutupi apa namanya isinya gitu. Jadi itu nggak Iya. ada masalah gitu. Paling setelah ini saya jelaskan lebih detail aja sih Pak gitu. Gitu. Setelah ini saya jelaskan yang lebih detail. Oke Pak. Ada lagi nggak Pak? Maaf ini internet saya kayaknya kurang stabil nih di sini. Jelas kok, Pak, didengar suaranya jelas. Jelas ya Pak ya. Iya. Ada lagi tidak Pak yang sifatnya umum gitu? Cuma itu sih kayaknya, Pak. Atau gimana, Pak? Kalau kan Saya nggak tahu. Mungkin saya nanya Pak, di tengah pandemi gini gimana Pak nyari lowongan kerja di sana ya? Di tengah pandemi gini. susah sih, Pak, kalau sekarang susah sekali, susah. Ya, Bapak Jauh. menurut saya nanti coba cari banyak cara untuk menemukan gimana caranya setiap hari itu saya harus ngirim lamaran gitu. Karena Sampai sekarang sih, Pak. saya takutnya ada Sampai hari sekarang di sih, mana gitu, Pak. oke bagus. Saya takutnya nanti ada hari di mana seharian Bapak nggak ngirim gitu kalau terlalu susah gitu. Gitu. Jadi kayak Bapak bikin target Saya sih, gitu. Pak, kalau oh, saya sih kan di rumah laptop standby sih, Pak, semuanya sudah lamaran Oh, sudah oh satu bagus. folder gitu, jadi Bagus. kalau setiap saya buka info-info kayak LinkedIn atau Instagram yang info-info lowongan begitu, pasti kalau ada langsung, kalau saya mungkin lagi di jalan, Kirim ya. pertama saya screenshot dulu kok di LinkedIn atau Mm-mm. saya save sampai rumah baru langsung saya kirim gitu. Ya. Bapak ingat pengalaman kerjanya banyak, yang dirinci itu pengalaman kerjanya gitu. Iya, Detail nggak masalah karena memang kemampuannya Bapak di situ. Tunjukkan saya paham hal-hal yang berkaitan dengan ini. Saya mampu mengoperasikan alat-alat ini, saya pernah memegang alat-alat ini, saya pernah menggunakan software ini, saya pernah punya prestasi ini loh gitu. Jadi dari sisi sana ya Pak ya, iya, Pak. Iya, gitu. Pak. Yang penting itu yang dijual dengan orang yang punya pengalaman kerja banyak. Lama sekali pengalaman kerja Bapak dan bagus gitu. Yang penting kalau saya setelah direvisi banyakin nemuin info lokernya Pak gitu. Karena Iya, tadi Pak. ya, saya mikirnya gini sih. Kadang mungkin Bapak harus mengunjungi website perusahaannya gitu. Tidak semua loker bagus itu ada di LinkedIn. Banyak lowongan yang orang nggak posting di LinkedIn gitu. Tadi Oh, Bapak iya. sebut ada Instagram resminya mungkin atau di Iya. websitenya gitu. Jadi sumber apalagi tadi ada udah standby laptop gitu ya. Sumber infonya Bapak tuh dibanyakin, Pak. Gitu. Kalau udah Iya, Pak. banyak, coba ya diukur sehari saya tuh bisa menemukan berapa sih gitu. Setelah itu bikin target pribadi saja. Oke, sehari saya target paling nggak saya harus dapat sekian. Sebelum saya dapat sekian, saya nggak tidur, misalkan gitu. Nggak apa-apa, Iya. target pribadi itu nggak ada salahnya. Ini teknik sales saja sih. Jadi biar kita terbiasa bergerak ada targetnya gitu kan. Gitu. Walaupun saya yakin Bapak sudah terbiasa sekali dengan pengalaman kerjanya gitu. Tapi untuk
dalam tanda kutip tak menarget diri untuk kirim lamaran. Jangan kayak Iya, Pak. seadanya. Misal hari ini lagi banyak, besok sedikit, besok nggak ada mungkin, besok banyak. Dibikin konsisten dulu. Nanti kalau udah konsisten kan evaluasinya gampang. Ini yang bermasalah Iya. mana nih gitu. Entah CV saya atau cara saya ngelamar CV atau cara saya menemukan info lokernya, mungkin lokernya kurang berkualitas atau memang mereka semua sedang responnya sedang slow gitu. Nah, setelah itu diidentifikasi saya harus ngapain. Ngapain itu gimana paling gampang? Bapak punya LinkedIn. Bapak ngincar misalkan ngelamar pekerjaan di PTA gitu. Kenalan sama HRD-nya gitu di LinkedIn. Ketik nama perusahaannya kan pasti akan muncul. Pilih Iya, Pak. bagian people, ada HR-nya di connect gitu. Atau Iya. misalkan nggak usah gitu, Bapak sekarang kantornya di mana, samping kantor ada perusahaan apa. Nggak kenal Iya. sama HR-nya, cari HR-nya di LinkedIn gitu. Itu Iya, bisa Pak. bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Jadi ini ada teknik melamar pekerjaan di tempat yang tidak ada info lokernya. Tanya Iya. langsung sama HR intinya gitu. Walaupun nanti Bapak nggak langsung dipanggil, paling nggak Bapak sudah nitipin CV, udah ada kesan di awal, Bapak udah bangun relasi. Karena kalau Bapak memperlakukan LinkedIn sebagai tempat mencari kerja saja rugi. LinkedIn itu bangun relasi juga, Iya. gitu. Ya kan? Kalau pakai misalkan Bapak pakai portal karir apa, itu Bapak mencari info, ngelamar. Kalau LinkedIn ada Iya, Pak. dua, Bapak cari info, ngelamar, atau sebaliknya, Bapak kenalan dan lain-lain, nanti ditawari gitu. Sehingga aktivitas di LinkedIn silahkan ditingkatkan. Pertambah koneksi, connect ke HR-HR yang cari HR yang di sekitar sana gitu ya Pak ya. Gitu. Iya, Pak. Rutin bikin postingan mungkin gitu atau Bapak kalau ada postingan-postingan bagus ikut berinteraksi secara positif di sana gitu. Nanti orang tahu Iya. gitu. Tapi ya disesuaikan. Misalkan kita kan beda kota nih Pak gitu. Bapak aktif di LinkedIn ngarah ke misalnya ke Jakarta gitu ya kurang. Bapak dalam tanda kutip harus lebih dikenal di sekitar sana dong gitu ya. Iya. Gitu. Jadi cari-cari postingan orang-orang di sekitar sana gitu. Paling gampang tadi connect atau follow HRD di sana. Setelah itu kan Kalau beliau-beliau kan pasti bikin postingan, komen secara iya, rutin. Pak. Oh, kebetulan Bapak deket sini ya, ya udah ya gitu. Itu memang harus dibangun. Itu bisa dilakukan. Nggak ada jaminan sih Bapak langsung dipanggil hari itu juga. Iya. Tapi itu jauh lebih baik daripada Bapak tidak melakukannya padahal punya kesempatan. Itu aja sih. Kalau dari saya Iya, Pak. Betul. gitu. Karena banyak orang yang belum tahu LinkedIn atau udah tahu tapi nganggep ya ini sama kayak Instagram gitu ya. Kita memperlakukan LinkedIn Iya. kayak Instagram, nyari info lokernya tadi ya disimpan atau di screenshot habis itu kirim. Padahal Bapak kalau Iya. di Instagram Bapak nggak bisa ada kesempatan ngobrol sama HR atau mungkin ngobrol sama usernya langsung gitu ya. Calon atasannya langsung, calon teman satu tim langsung. Di LinkedIn bisa. Itu orang udah nongol dari jabatan maaf paling bawah sampai owner-nya mungkin ada gitu ya, pasti punya akun Iya. LinkedIn gitu. Nah, punya kesempatan kok nggak dipakai itu kan sayang gitu. Saya Iya, betul. ingin saling mengingatkan itu aja gitu. Ya, buat Bapak atau nanti yang nonton video ini ya Pak ya gitu. Jadi Iya. silahkan gitu. Karena udah tahu ada kemudahan, semua fiturnya dipakai. Ibaratnya jangan sampai Bapak punya HP mahal kok cuma buat SMS. Ya kan? Nanti Iya. bilangnya wah Betul. wah HP saya jelek nih gitu. Bukan HP yang jelek gitu, HP Anda tuh mahal bagus. Tapi sayang Anda makanya cuma buat SMS gitu. Kalau cuma buat SMS ngapain beli HP mahal ya kan gitu. Iya, Sama. betul. Kalau Bapak cuma mau buat nyari loker ngapain main LinkedIn, Pak gitu. Cari Instagram aja bisa atau portal karir job job apa gitu-gitu ya. Pakai itu Iya, betul. aja gitu. Kalau udah komit pakai LinkedIn silahkan. Semua fungsinya dimanfaatkan. Biar kita tahu betapa lengkap dan bagusnya platform ini gitu. Ini saya nggak lagi promosiin LinkedIn, tapi memang sejauh ini nggak ada yang ngalahin LinkedIn, Pak. Ya, udah sangat Iya, betul. komplit gitu. Udah sangat komplit ini. Ini dia memonopoli pasar menurut saya gitu. Kalau sosmed Iya. yang untuk seneng-seneng kan ada Facebook, Instagram, nah, sekarang muncul TikTok gitu ya. Iya, Pak. LinkedIn nggak ada kompetitornya sekarang gitu. Ini luar biasa gitu. Bahkan portal-portal karir itu bikin akun di LinkedIn gitu. Iya, Sehingga kan betul. semua manusia kan ngumpul di LinkedIn ini. Nah, berarti kan Bapak ada di pasar nih gitu. Jangan sampai Bapak bilang pasarnya nggak lengkap nih gitu. Padahal Bapak cuma datengin kios buah terus. Sesekali datang Iya. ke daging, sesekali datang ke sayuran, sesekali datang ke ikan-ikan, bumbu dapur gitu-gitu ya, gitu. Biar Iya, tahu betul. gitu, jangan langsung bilang pasarnya nggak lengkap, itu.
Paling itu sih Pak. Ini saya bilang ini untuk saling mengingatkan saja ya Pak ya gitu. Karena dulu saya juga sama Pak, saya diajari orang Pak. Saya nggak tahu diajari orang, saya cuma lebih duluan aja. Saya nggak bilang saya lebih pintar, nggak. Saya lebih duluan gitu. Makanya saya sharing gitu. Nanti Bapak di sana mungkin gitu. Ada teman-teman gitu ya yang bisa Bapak sharing, silakan sharing gitu. Iya, betul. Nyari loker itu seperti itu gitu. Apalagi ada kelebihannya adalah kalau Bapak memang mau yang sifatnya seperti tambang atau apa gitu ya di sana ya gitu kan banyak sekali ya Pak ya gitu Iya, di daerah situ isinya tambang, nanti ke yang ini saya ngomong Sulawesi Tengah, daerah lu sekitarnya minyak, ntar ke utara ada apa lagi gitu kan. iya, Jadi kan betul. itu luar biasa potensinya di sana itu apalagi saya yakin pasti perusahaan atau mungkin yang hubungannya dengan pemerintah mungkin gitu kan senang gitu bisa memberdayakan anak lokal gitu ya Pak ya. Bapak kan termasuk anak lokalnya sana gitu. Iya, Cuma ibaratnya tinggal Bapak mengizinkan mereka ada orang sehebat Bapak gitu. Makanya ini adalah momen untuk mencari sambil ditemukan gitu, Pak. Jadi iya, Pak. dioptimalkan itu aja gitu. Tapi tanpa mengganggu jadwal tidur, jadwal ngurusin keluarga mungkin, jadwal Iya, olahraga gitu ya, atau jadwal kerja gitu. Cari Bapak yang benar-benar waktu kosong, terus itu dimaksimalkan. Mungkin Bapak pernah bilang ada yang bilang lamar kerja itu di jam kerja aja gitu. Itu nggak usah dipercaya, Pak. Kalimat iya, lengkapnya itu adalah melamar kerja kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Yang iya, artinya, kapanpun Bapak dapat loker, segera aja kirim. Kalau kebetulan memang waktu kosong Bapak itu di jam kerja yang biasa ya, pagi sampai sore itu, di situ intensitas ngelamarnya yang dirapetin, yang tinggi gitu. Tapi nggak ada yang bilang di luar jam itu nggak boleh, gitu. Banyak yang menyalah artikan ini gitu ya, gitu. Dianggap lebih baik tuh atau yang baik di jam kerja ya cuma di situ, ya kan. Tapi dari ceritanya Bapak tadi, begitu saya lihat, saya screenshot ada kesempatan kirim. Oh udah, berarti Bapak udah benar gitu. iya, Bahwa itu kan ada namanya pintar-pinteran gitu ya, gitu bagus-bagusan CV. Ada yang namanya apa? Misalkan itu udah pintar-pinteran. Ada yang namanya banyak-banyakan ya. Soalnya ada yang ngirim CV-nya banyak, bukan asal ya, tapi memang dia iya, target. Saya harus dapat banyak gitu. Ada yang sifatnya banyak-banyakan, tapi ada yang seperti ini apa? Cepet-cepetan gitu kan. iya, betul, Pak. Betul. Itu orang yang cepat itu adalah pencari info yang baik, ya kan? Di saat nggak ada Betul. orang yang tahu, kita ngelamar gitu. Makanya itu semua silahkan gunakan. Pinter-pinteran iya, banyak-banyakan iya, cepet-cepetan iya. Nah, ini kunci Iya, sebenarnya gitu. Bukan asal, bukan random gitu. Ini namanya ditarget. Kok banyak yang namanya itu berarti random ya enggak, saya target banyak kok gitu. Kan beda ya gitu. betul, Itu Pak. sih, gitu. Itu sih secara umum itu aja Pak Firman gitu. Ada lagi Iya, nggak Pak. ya? Cukup sih, Pak, Pak, yang secara umumnya, Pak. Ya, silahkan nanti yang umum ini aja dulu gitu. Saya paling nambahin sedikit aja ya yang ke detail ya Pak Firman ya. Sekarang kita masuk ke yang detail aja ya Pak ya. Iya, Sebentar bisa, Pak. saja karena cuma sedikit punya Bapak.